Halo teman-teman, kembali lagi nih di acara Posil alias Podcast Sipil. Yeay! Jadi hari ini adalah acara Posil alias Podcast Sipil, sebuah acara podcast yang dirancang oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil dan Infrastruktur Politeknik Astra. Betul nih Kak Sonya. Tentunya hari ini kita bakal mengulik tentang dunia sipil nih Kak Sonya. Tahu nggak apa? Waduh, apa tuh? Aku tahu sih sebenarnya. Pastinya di sini kita bakal mengulik lebih lanjut tentang bagaimana sih pembelajaran di teknik sipil itu dan bagaimana sih dunia konstruksi di luar sana, Kak Silvi. Betul. Tapi nih Kak Sonya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak saya. bukan dong Kak Sonya. Tak kenal maka tak aruh. Aduh. Takut banget. Oke teman-teman, halo. Nama aku Sylvia Agustina dan rekan aku. Halo, aku Sony Putri Aulia. Di sini pastinya kita sangat-sangat spesial nih Kak Sonya. Waduh, kenapa tuh Kak Silvi? Kayak pacar kita. Karena hari ini kita akan didampingi atau ditemani oleh narasumber Dosen. kesayangan kita ya. Oh iya, dosen kesayangan kita nih dengar-dengarnya ya Kak Silvi ya. Betul. Oke, daripada teman-teman makin penasaran, langsung aja kita undang Bapak Andri Wisnu Prabowo. Halo, Halo, selamat sore. Apa kabar nih Pak Andri hari ini? Alhamdulillah baik. Ini saya masih agak deg-degan nih masuk ruangan. Waduh, kenapa tuh Pak? Kalau zaman saya dulu itu nggak ada podcast. Zaman saya dulu tuh adanya masuk radio. Jadi nggak kelihatan mukanya. Kalau ini kan kelihatan mukanya, jadi agak berbeda ini. Biar dilihat dong Pak sama teman-teman semua muka tampan Pak Andri. Oke. Oke, sangat senang banget nih kita kali ini ya Kak Silvi. Hari ini kita ditemani oleh dosen kesayangan kita, favorit kita semua ya Kak Sonya. Benar. Tentunya kita bakal banyak pertanyaan nih Pak untuk Pak Andri. Oke, siap. Biasanya kita terbalik ya, saya yang nanya. Iya. Karena kita berbeda Pak. Kalau Pak Andri biasanya nanya ke kita, sekarang kita mau balik. nanya banyak. Sekali-kali dosen yang diuji ya. Iya, benar. Nah, Oke. ini ya Pak ya. Ngomong-ngomong kan Sonya dan Sylvia ini kan udah semester akhir ya Pak, semester 5 dan bentar lagi kita bakal ada magang. Nah, mungkin dari kita berdua nih sangat penasaran nih gimana sih dunia konstruksi di luar sana nanti, apakah sangat-sangat menegangkan seperti yang di pikiran kita ya Kak Sylvia? Betul. Ataukah menyenangkan seperti kata dosen kita biasanya ya Pak ya? Mungkin dari Pak Andri sendiri bisa diceritakan mungkin ya Pak awal perjalanan karir dari Pak Andri ini gimana Pak? Oke, kalau misalkan berbicara dari bukan karir ya, mungkin perjalanan di dunia konstruksi mungkin ya. Kebetulan kan saya lulus S1 itu kan 2003. Waduh, kita Jadi, belum lahir. mungkin kalian Belum lahir nih. Bener. Jadi 2003 itu saya lulus S1, itu sudah mulai masuk ke dunia konstruksi. Cuman pada saat itu dunia konstruksi tidak seperti sekarang, karena memang efek krisis moneter 98 waktu itu memang sangat masif ya, jadi semuanya kena dan terdampak termasuk dunia konstruksi juga. Jadi pada saat itu proyek-proyek itu belum sebesar sekarang, bahkan pada waktu itu saya proyek pertama itu hanya ruko 2 lantai saja. Itu desain pertama kali itu adalah itu. Di tahun berapa tuh Pak? Sekitar 2003, 2002 akhir lah sekitar itu, saya belum lulus. Itu sudah mulai masuk ke sana. Jadi memang teman-teman kalau bisa memang walaupun belum lulus, kenapa nggak dicoba gitu. Apalagi sekarang sudah dunia digital udah kemana-mana ya, kenapa tidak? Aduh berat sih Pak, soalnya kita juga sekarang ini lagi pusing-pusingnya nih Pak, karena ada tugas proyek. Betul. Yang katanya semester 5 santai, ternyata kita benar-benar dibantai semester 5 ini. Iya. Memang sipil itu tidak pernah lepas dari tugas lah ya. Jadi karena memang materinya di sipil itu sangat banyak. Ada yang diajarkan di dunia kuliah ya, tetapi sebenarnya pengajaran yang terbesar itu adalah di site, di lokasi proyek, itu yang paling banyak. Nah, hanya saja kami di dunia pendidikan ini berusaha untuk menyampaikan semuanya ke teman-teman seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia pendidikan nih Pak Andri sebagai dosen, apa sih perbedaan pembelajaran di zamannya Pak Andri dengan zamannya kita Pak? Kalau zaman sekarang mungkin lebih banyak ke digitalisasi ya. Jadi teman-teman sekarang mungkin lebih banyak berkutat di dunia digital, dalam arti program itu juga sudah support sekali. Kemudian fasilitas-fasilitas seperti laptop, kemudian printer itu sudah sangat mendukung. Kalau zaman saya itu yang mempunyai laptop itu buru-buru masih belum isi ya seperti itu. Dan bahkan saya dulu juga belum pernah punya komputer. Jadi memang kami sangat tergantung dengan kemampuan kita sendiri. Jadi sudah sangat berbeda sekali. Kalau sekarang memang
dunia konstruksi lebih bergantung kepada digitalisasi. Tetapi yang jadi masalah adalah hal tersebut itu bisa menjadi dua mata pisau yang berlawanan. Di satu sisi kalian akan mempercepat pekerjaan tersebut, tetapi di sisi lain permasalahannya adalah itu menjadi pergeseran kondisi di mana engineer itu hanya berubah jadi operator. Itu masalahnya. Jadi kenapa kita tetap mengajarkan teori dasar dari teknik sipil? Tetap kita ajarkan seperti mekanika teknik, struktur beton atau struktur baja atau apapun itu, tetap kita ajarkan. Walaupun dalam programnya sendiri sekali kita running itu analisis dan desain langsung keluar. Tapi permasalahannya kalau teman-teman tidak paham itu bagaimana bisa? Akhirnya engineer yang start mungkin teman-teman di vokasi, kemudian ada juga mungkin di S1, S2 sekalipun itu akan berubah kondisi di mana dari satu kondisi mungkin dulu itu ada sebagai engineer, sebagai seorang teknik sipil, berubah jadi hanya sebagai operator. Klik program keluar hasil. Itu yang jadi masalah. Dan itu menjadi dua mata pisau yang saling berlawanan. Di satu sisi itu mempercepat, di satu sisi itu menumpulkan sense of engineering-nya. Itu yang jadi PR kita bersama sebenarnya. Makanya teman-teman tetap harus belajar dari sisi logikanya. Itu jadi masalah. Itu sih Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan umur kita nih tertaut panjang sekali nih Pak, banyak sekali. Iya, banyak sekali nih Pak. Nah, mungkin kan dari Pak Andri sendiri gimana sih cara Pak Andri beradaptasi ke kita nih manusia-manusia milenial sekarang yang banyak banget gebrakannya. Ya, memang ada satu sisi lain pada saat kita mengajar ya, mungkin kalian juga beberapa kali bergabung di kelas saya. Mungkin pola pengajarannya akan sangat berbeda sekali dengan dosen-dosen yang lain. Hanya saja karena saya pernah berkutat di dunia konstruksi secara langsung, saya hanya ingin membawa apa yang ada di luar itu ke dalam kelas. Nah, permasalahannya adalah salah satu tantangan seorang dosen itu bagaimana ilmu yang dia miliki itu bisa diterapkan di lapangan. Akan sangat sulit sekali dan sangat mustahil jika seorang dosen memiliki ilmu yang sangat banyak tetapi di lapangan tidak pernah diterapkan. Ibaratnya kalian belajar renang lah, ibaratnya seperti itu. Di teorinya seperti ini, nanti kalian nyemplung begini gerakan kaki, tangan dan seterusnya. Tapi begitu nyemplung tetap aja akan tenggelam karena kalian tidak pernah praktek seperti itu. Jadi salah satu hal yang memang penting bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman. Saya hanya berusaha mengikuti pola yang ada sekarang. Pertama yaitu dengan cara digitalisasi. Zaman saya dulu dengan gambar 2 dimensi kami harus berimajinasi ya karena memang kondisinya seperti itu. Tetapi kalau sekarang sudah sangat lain sekali, berbeda jauh. Teman-teman saya harus bisa menyajikan ke teman-teman mahasiswa semuanya dalam bentuk 3 dimensi. Ini bisa diputar, diperlihatkan dari sisi manapun, dan itu membuat teman-teman bisa membayangkan itu. Karena memang kondisinya sudah sangat berbeda. Kalau zaman saya kami dituntut untuk berimajinasi sendiri ya. Seperti saya tadi sampaikan di depan bahwa kalau zaman saya dulu gak ada podcast seperti ini, adanya radio. Bahkan ada sandiwara radio zaman waktu itu ya. Jadi kita berimajinasi seperti itu. Jadi dinarasikan seperti itu. Kalau sekarang enggak, sudah dalam bentuk visual semuanya. Nah, saya berusaha menyesuaikan itu. Nah, itu tuh benar-benar kayak yang kita rasakan ya, kasusnya kayak Silvi sendiri. Silvi kalau di teori mungkin paham nih Pak, tapi tuh setelah ke lapangan nih Pak, Silvi tuh bingung. Nah, kemarin teori tuh kayak gini, ternyata di lapangan tuh berbeda gitu Pak. Nah, bagaimana sih caranya Pak Andri bisa menerkaitkan antara teori dan praktik di lapangannya Pak? Itu sebenarnya merupakan tantangan tersendiri ya bagi kalau saya pribadi ya. Memang bagaimana caranya sebuah teori itu bisa dijelaskan ke mahasiswa tetapi bisa match di lapangan. Itu merupakan tantangan tersendiri. Saya hanya berusaha memberikan contoh real ya, dalam arti bukan hanya contoh diketahui, dijawab, ditanyakan kemudian dijawab seperti itu. Itu kayak SMP SD ya. Soalnya biasanya kan seperti itu, diketahui ini kemudian ditanyakan ini dijawab ini. Nah, saya pendekatannya biasanya lebih ke studi kasus ya. Jadi kita punya kasus yang update. Nah, salah satu keuntungan bahwa kita pernah berpengalaman di beberapa proyek itu adalah kita memiliki banyak contoh kasus. Nah, kasus itu yang saya bawa ke kelas, bahwa ini loh kita pernah ada sebuah kasus seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi tidak hanya diketahui, hanya dijawab. Bahkan dalam suatu kasus itu hanya ada gambar dan kita harus bisa mengidentifikasi itu. Nah, itu yang kita bawa ke kelas, bahwa ini loh kondisi real di lapangan itu seperti ini. Tidak semua hal itu langsung tersaji instan bahwa ini diketahui sekian, itu belum tentu. Kadang-kadang makanya di beberapa soal UTS saya hanya memberikan sebuah gambar, kemudian sebuah data,
silahkan kemudian teman-teman analisis sendiri. Nah itu adalah modal untuk melatih bahwa apa yang kalian hitung itu juga berasal dari sebuah data yang mentah seperti itu. Itu yang pertama. Kedua juga di Politeknik Astra ini kebetulan kan di TKBG sendiri kan ada mata kuliah tugas proyek ya, itu kan integrasi dari semua mata kuliah yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian sebenarnya kan sudah dibekali ya dari semester 1 sampai dengan semester 4. Anggaplah sekarang teman-teman sekarang udah di semester 5. Semua bekal sudah ada, studi baca 1, studi baca 2, batan 1, batan 2, tetapi praktek aplikasinya belum ada. Penjadwalan juga kalian sudah dapat kan semuanya. Penjadwalan sudah ada, kemudian alat berat juga sudah ada. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan itu menjadi sebuah dokumen perencanaan. Nah itu yang kami coba kulik untuk di tugas proyek, bahwa itu menjadi sasaran kami, mahasiswa itu bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan selama ini dalam satu bentuk dokumen yang real seperti itu. Dan harapan kami dengan di tim dosen sendiri, bekal tersebut dalam arti kemampuan tersebut, kemampuan untuk mengintegrasikan semua mata kuliah itu dibawa pada waktu kalian kerja. Nah itu yang jadi masalah. Nah berarti teknik sipil itu sangat berkaitan dengan kerja tim ya Pak, kerjasama. Nah gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa teknik sipil bisa beradaptasi dengan senior-senior kita untuk bisa bekerja sama Pak? Oke, salah satu keunggulan di dunia teknik sipil itu tidak mengenal senioritas sebenarnya. Jadi walaupun kalian nih masih muda nih masuk gitu, oke lah, kalian mungkin juga memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan dengan senior. Tetapi pada saat teman-teman sudah memiliki pengalaman yang sama, maka bisa saja kalian memiliki posisi yang lebih tinggi daripada yang sudah senior. Itu berbagai faktor yang mendukung lah ya, satu pengalaman, kedua pendidikan, seperti itu kan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara beradaptasi dengan dunia konstruksi yang tim yang berubah-ubah? Karena setiap proyek kalian akan ketemu tim yang berbeda. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi di dalam sebuah tim proyek adalah satu, teamwork. Kedua, tidak boleh egois. Nah betul, apalagi kita Gen Z pasti banyak gebrakannya ya Pak. Itu tantangannya. Karena posisinya begini, misalkan kalian satu proyek itu tidak mungkin kalian akan dengan kelompok yang sama terus. Nah, cara mengasahnya adalah pada saat kalian di dalam bangku kuliah itu jangan terpaku kepada satu circle sendiri. Aduh, susah tuh kayaknya. Apalagi kita pasti kalau dibagi kelompok, kalian milih sendiri atau dibagi? Betul. Kita milih akan sendiri. Kecenderungan satu tim tersendiri akan berkumpul itu terus, itu yang jadi sebenarnya itu suatu hal yang tidak sehat kalau menurut saya, walaupun itu tidak salah gitu loh, karena kita kan memilih tim yang bisa bekerja sama dengan kita ya, tetapi kondisi real di dalam proyek kita tuh harus siap ditempatkan dimanapun. Nah, salah satu cara untuk melatihnya adalah kalian membentuk kelompok itu jangan terpaku di satu circle, berubah-ubah boleh. Nah, dengan merubah-rubah kelompok itu kalian akan bisa beradaptasi dengan banyak kelompok yang berbeda-beda. Nah, dengan banyak kelompok yang berbeda-beda itu kalian juga bisa beradaptasi dengan banyak orang, memahami karakter orang dan seterusnya. Nah, begitu tahu karakter orangnya adalah seperti ini, maka kalian juga tahu cara bekerja samanya bagaimana. Karena dalam satu tim proyek kita tidak bisa egois. Dalam arti begini, contoh, mungkin tim struktur menghitung struktur, begitu selesai menghitung struktur dia akan turun ke orang estimasi turun lagi ke orang yang menghitung biaya dan seterusnya. Kemudian ada penjadwalan dan seterusnya, dan itu saling terkait. Dan kita tidak bisa membiarkan orang struktur sendiri bekerja, sedangkan kita hanya tidur-tiduran saja. Maka kita biasanya saling support apa yang bisa kita bantu. Karena suatu saat pada waktu kita membantu orang, maka di hari yang lain kita tuntut bantuan dia. Nah, betul. Kabur tua ya Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi Pak, kebanyakan nih ya dari pengalaman kita nih Fasilpi, tugas proyek Pak, banyak banget teman-teman kita nih kealasan dengan waktu. Nah, mungkin dari Pak Andri sendiri kan berpengalaman nih Pak. Bagaimana sih cara Pak Andri memanajemen waktunya Pak Andri untuk perkuliahan dan untuk kegiatan organisasi lainnya? Oke, sebenarnya dalam hal manajemen waktu itu tidak hanya PR untuk teman-teman mahasiswa. Hampir semua orang akan memiliki masalah tersebut. Jadi yang biasanya menjadi sumber masalah adalah orang kadang-kadang menunda pekerjaan. Nah, iya sih, kita banget males itu ya. Jadi itu termasuk saya juga. Karena saya dulu juga termasuk model-model yang SKS, sistem kebut semalam. Yeah. Jadi di limit udah pinggir itu baru kita kerjakan. The power of sistem kebut semalam kepepet. Ada seperti itu. Nah,
Permasalahannya adalah begitu kita di kondisi yang sudah kepepet baru kita kerjakan, hasilnya kadang-kadang tidak maksimal karena waktu untuk cross checknya menjadi semakin sedikit. Nah, alangkah lebih baiknya kalau di salah satu hal yang di Politeknik Astra ini selalu ditekankan itu adalah step by step. Itu hal yang mungkin saya juga masih belajar juga, bahwa jika kita step by step sedikit demi sedikit, maka pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan. Apapun itu kan, semua orang punya kesibukan. Mungkin kalian, Silvi, Sonya juga punya kesibukan. Mungkin ada lomba, kemudian ada organisasi seperti itu. Nah, mau nggak mau, setiap pekerjaan itu harus dikerjakan sedikit demi sedikit. Jangan dikebut. Kalau saya seperti itu. Jadi, mendingan sedikit demi sedikit, ada progres, setiap hari ada peningkatan. Nanti lama-lama juga di endingnya juga akan selesai. Hanya saja memang betul, itu tetap harus diatur waktunya. Karena apalagi kita di sini vokasi ya, pagi sampai dengan sore kalian tetap ada di kampus. Nggak mau nggak seperti itu. Nah, begitu malam kalian punya waktu untuk satu sosial, kedua mengerjakan tugas. Dan di vokasi tugasnya cukup banyak. Betul. Nah, Betul banget, Pak. Nah, kalau misalkan itu tidak diatur waktunya, ya mau nggak mau akan ada yang keteter. Jadi kalau menurut saya seperti ini, begitu anggaplah kalian seperti jam kerja. Jam kerja Senin sampai dengan Jumat, optimalkan itu. Kalau perlu lembur. Begitu Sabtu dan Minggu memang waktunya libur, nggak ada masalah. Tapi ini sudah selesai gitu, sudah selesai di awal. Nah, itu akan jauh lebih enak. Jadi menikmati Sabtu dan Minggunya itu jauh lebih enak. Kalau saya seperti itu. Jadi memang posisinya harus dikerjakan step by step. Tidak mungkin kita di ujung kita kerjakan semuanya di ujung kemudian bisa maksimal. Itu akan sulit sekali karena pasti akan ada yang terlewat. Seperti itu. Betul sekali sih, Pak. Tapi biasanya kita tuh kayak ya udah deh ngerjainnya 1 minggu aja gitu ya, Kak, soalnya Udah capek banget nih ya, besok aja lah. Yeah. soalnya kita kuliah sampai sore juga, Pak. Jadinya ada kendala di situ juga kan. Betul. Nah, itu salah satu cara yang kedua yang bisa kalian kerjakan adalah pada waktu pagi hari. Misalkan kalian bangun lebih awal, katakan dibandingkan dengan kalian lembur sampai dengan jam 12, akan lebih baik kalian tidur dulu kemudian bangun jam 1, jam 2 kemudian kalian kerjakan. Itu jauh lebih baik karena kalian sudah istirahat daripada kalian lembur, karena itu tidak tergantikan. Masalahnya itu di situ. Nah, teman-teman bisa menerapkan bahwa teman-teman bisa bangun jam lebih awal, kerjakan itu walaupun hanya sejam, cukup sejam sedikit. Misalkan ada 3 atau 4 tugas, katakan tugas itu masing-masing katakan 30 menit, anggap 2 jam, tapi ada progres. Iya sih. Nah, itu cukup gitu loh. Jadi kalau daripada kalian kebut sampai dengan dari awal sampai dengan akhir, itu akan ada kejenuhan di sini. Iya, betul. Nah, itu sama saja. Kamu pun di dunia kerja juga seperti itu. Tiap hari ngitung struktur, itu lama-lama jenuh juga. Jadi perlu juga diimbangi dengan yang lain, hanya sebagai refreshing saja. Nah, apalagi kalian di vokasi ini sangat banyak tugasnya. Jadi mau nggak mau harus pintar-pintar strategi itu. Baik, Pak. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang kerjasama, pastinya Pak Adi udah banyak pengalaman nih tentang kerjasama dengan beberapa orang. Apa sih tantangan terbesar Pak Adi ketika bekerja sama dan pembelajaran apa yang bisa Pak Adi petik? Karakter setiap orang beda ya. Iya. Iya benar, Mbak. Jadi pada saat kita ketemu dalam sebuah tim proyek, misalkan katakan satu itu karakternya berbeda, kedua usianya berbeda, ketiga background background suku, kemudian background keluarga dan seterusnya, itu akan sangat mempengaruhi karakter yang timbul. Nah, itu juga akan mempengaruhi kinerja dia di suatu tim. Permasalahannya di situ. Nah, begitu kita mengetahui bahwa ini orang adalah seperti ini dengan satu background pendidikan, kedua mungkin dari sisi asalnya mana, karena asal daerah itu juga mempengaruhi karakter juga. Betul, Pak. Nah, dari situlah itu mulailah kita coba untuk secara garis besar kita coba sesuaikan itu. Tapi tidak semua hal bisa ditoleransi ya. Misalkan katakan, udah kita misalkan orangnya slow, misalkan kemudian kita mentoleransi slow-nya ini. Nah, ini yang repot gitu loh. Jadi tetap harus ada batasnya sendiri. Yang itu yang tetap harus kita fixkan bahwa batas ini tidak boleh dilanggar. Tapi di luar itu silakan saja. Gitu. Nah, mungkin nih Pak, kan dari tadi kita tuh bahas tentang proyek di luar ya Pak. Mungkin dari Pak Andri sendiri kan Pak Andri kalau boleh tahu udah berapa lama ya Pak di dunia konstruksi? Kalau dunia konstruksi, kalau dihitung dalam arti kita nyemplung ya, saya dari 2003 itu sudah starting, mungkin udah jadi direktur sudah pernah, kemudian jadi perencana pernah, kemudian macam itu dari 2003 sampai dengan sekarang lah, anggaplah sekitar itu. Proyek terbesar Pak Andri nih apa nih? Kita berdua sangat penasaran.
Kalau proyek besar dari sisi kompleksitasnya atau nilainya nih? ceritanya? Dari dua-duanya Pak. kalau Ya bisa. dua-duanya boleh. Dua-duanya nih kalau bisa Pak. Ini mungkin salah satu catatan buat kita bersama ya, terutama di Indonesia ya. Jadi kebetulan waktu itu saya di tahun 2008, 2009 lah sekitar antara itu. Memang kebetulan tempat saya bekerja mendapatkan proyek PLTU, pembangkit listrik tenaga uap waktu itu, dan nilainya cukup besar. Kalau dari sisi tonase baja waktu itu sekitar 11.600 ton, jadi cukup besar. Gede banget ya. Nah, itu tantangannya adalah kebetulan waktu itu kan proyeknya cukup besar, walaupun dia under PLN, kontraktor yang terlibat adalah kontraktor dari luar. Dari mana tuh Pak? Waktu itu dari Malaysia, walaupun sesama masih tetangga kita ya, tapi ternyata kinerja mereka dengan kita sangat jauh. Itu harus saya akui ya, karena yang terjadi seperti itu. Jadi satu, mereka dari sisi dokumen itu sangat rapi, jadi tertracing dengan sangat baik. Nomor dokumen itu tertracing dengan baik, kemudian ini revisi jadi ini, itu mereka tertracing dengan baik, perubahan gambar itu sangat tertracing dengan baik, sehingga kami kewalahan betul untuk mengimbangi itu. Jadi ini juga salah satu tantangan teman-teman di teknik sipil, bahwa dokumentasi gambar itu penting, itu yang pertama. Kedua, lebih ke keilmuan ya. Jadi salah satu hal pada saat kita mendesain di Indonesia itu sangat terpaku bahwa kami bisa mendesain secara SNI, tapi bagaimana dengan code lain? Ya, Iya sih betul. benar. Kita tidak bisa. Untuk mau apalagi waktu itu code yang digunakan adalah BS, British Standard. Karena Malaysia memang under British kan waktu itu, jadi mereka menggunakan code itu. Sedangkan kita di Indonesia, akhirnya kan terjadi gap pengetahuan di situ yang cukup lebar. Mereka yang mengikuti SNI atau kita yang mengikuti mereka, karena kebetulan waktu itu perencananya juga dari Malaysia juga. Profil yang digunakan tidak ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Otomatis di situ kemampuan fabrikasi di Indonesia pun juga tertantang. Bagaimana memenuhi 11.600 ton itu yang cukup besar. Bagaimana caranya? Nah, hal-hal seperti itu harusnya mungkin untuk tim engineering di Indonesia, terutama teknik sipil ya, teman-teman sekalian ini harus siap mau nggak mau menghadapi dari luar. Modalnya pertama, satu, bahasa Inggris. Waduh, sulit ya. Kasar ya. Sebenarnya bahasa Inggris kuncinya seperti ini kalau menurut saya pribadi ya, karena yang salah di mindset kita, bahasa Inggris itu dipelajari, padahal tidak. Bahasa Inggris itu digunakan untuk komunikasi. Selama teman-teman sering berkomunikasi dalam bentuk bahasa Inggris, akan lancar dengan sendirinya. Bisa karena terbiasa ya Pak. Betul. Nah, pada saat teman-teman nanti semoga saja bekerja di sebuah perusahaan yang multinasional, Amin. banyak menghadapi orang-orang seperti itu, akan sangat terlatih sekali. Jadi proyek yang besar itu, karena kita juga di kondisi global ya, di mana engineering dari luar itu bisa masuk, teman-teman harus siap bersaing dengan mereka. Dengan mereka sudah menguasai satu, bahasa, kedua pengetahuan. Saya yakin dari sisi pengetahuan, teknik sipil kita tidak pernah kalah. Yakin itu. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang kita tuh tidak pede begitu menghadapi orang luar. Kenapa? Itu masalahnya tuh yang saya tanyakan ke teman-teman. Kenapa kalian tidak pede menghadapi engineering dari luar? Ilmunya sama. Apa yang membuat tidak pede? Nah, itu menjadi catatan tersendiri bagi teman-teman untuk bisa menghadapi mereka. Ilmu mereka sama, kita juga sama, code mereka sama, kita juga sama. Kita memiliki pengetahuan teknik sipil yang sama. Jadi apa yang membuat kita jadi nggak pede dan seakan-akan berasumsi bahwa dari luar itu pasti lebih pintar dari kita. Nah, itu sudah salah duluan. Gitu. Mindsetnya ya Pak. Betul, itu yang kita salah. Nah berarti dunia konstruksi atau dunia sipil di Indonesia juga nggak kalah sama luar negeri ya Pak. Betul. Nah gimana sih Pak menurut Bapak proyeksi masa depan dunia konstruksi di Indonesia saat ini? Kalau di Indonesia saat ini ya, karena kita masih berkembang dan masih terus membangun ya. Selama kita masih membangun, pasti kita tetap akan ada proyek, gitu kan. Akan ada proyek. Cuman yang jadi masalah adalah yang bermain di dunia konstruksi itu tidak hanya yang satu, banyak. Makanya ada tender, ada macam-macam. Nah, tender itu sesuatu yang unik kalau bagi saya sih. Kenapa di dunia teknik sipil itu tidak kenal baper? Aduh, mana zaman sekarang ya. Genset banyak bapernya loh Pak. Betul. Misalkan kita ketemu dengan teman sendiri, kita bersaing di sebuah forum tender. Dengan teman sendiri nggak mau bersaing. Tapi begitu di luar, siapa yang menang, dialah pemenangnya, dialah winernya. Ya sudah, kita salaman. Kamu pemenangnya. Saya bisa bantu apa nih? Kita bisa join apa di situ. Nah, itu yang enak gitu. Jadi di luar bukannya teman sendiri. Koneksi ya Pak. Seperti itu. Mereka seperti itu.
Oke nih Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih cara kita bisa fighting untuk Gen Z di dunia sipil, Pak? Apalagi kita yang mental bentar-bentar Mental self health, reward. mental health-nya harus dijaga. Memang banyak sih yang beranggapan bahwa Gen Z ini adalah gen yang mudah rapuh seperti itu. Saya termasuk orang yang tidak setuju sebenarnya kalau melihat teman-teman dengan perjuangan pada saat di tengah-tengah tugas, kemudian masih bisa kepanitiaan, masih bisa ada tugas lain dan masih sempat dengan kegiatan yang seperti kita bikin podcast seperti ini masih sempat kalian ini emang kan tugasnya kurang gitu kan. Udah cukup Pak. Udah cukup. Nah, artinya dari sisi mental fight-nya sebenarnya teman-teman sudah cukup baik kalau menurut saya. Kalau menurut saya sudah cukup baik. Hanya saja memang kadang-kadang perlu dicarikan jalan keluar pada saat terjadi misalkan yang saya pernah temui itu adalah seorang mahasiswa yang mengalami demotivasi seperti itu. Seakan-akan pilihan motivasi saya di sini ngapain itu lah. Bagaimana cara kalian untuk menemukan cara untuk menyembuhkan itu dengan cepat gitu. Kalian bisa bayangkan di tengah-tengah sebuah proyek yang sudah dikejar target, kemudian terjadi demotivasi, mungkin adalah masalah pribadi yang mempengaruhi. Bagaimana cara kalian cepat healing? Itu yang harus dicarikan solusinya. Karena tidak semua perusahaan atau tidak semua proyek itu bisa mentoleransi itu. Oh ya udah deh, kamu healing dulu. Aduh, enak banget kalau gitu ya. Mau ya kita kalau kayak gitu. Iya kan, healing dulu, kamu cuti dulu. Jadi proyek mau tumpuk, kita berbicara dengan schedule kan begitu kan. Iya, Itu tidak mungkin satu itu. Kemudian yang kedua, menurut saya dari sisi bekal kalian sudah sangat baik ya. Dalam arti di sini kalian diajarkan semuanya. Nah, pada saat magang, kalau zaman saya dulu itu, misalkan ada yang magang, dia hanya diem di pojokan itu kami cuekin. Udahlah, kamu kesini cuma hanya untuk administrasi, kamu magang, selesai magang tidak ada kesan di situ. Berarti kita harus inisiatif ya Pak. Iya, mau nggak mau kalian pada saat magang itu kan 3 bulan kira-kira ya. Kalau zaman saya dulu kerja praktek namanya, itu hanya 1 bulan, jadi nggak lama. Kalian 3 bulan, banyak yang bisa kalian petik di sana. Tanya apapun itu, inisiatif. Nggak bisa nanya ke si A, tanya ke si B. Nggak bisa nanya si B, tanya si C, si D, dan seterusnya. Jangan bergantung ke satu orang. Uber terus. Banyak ilmu di sana. Kalau memang kalian mau firm di sini, gitu loh. Karena apa yang didapatkan di bangku kuliah itu, bagi saya itu tidak seberapa. Kenapa? Karena setiap proyek itu beda-beda. Kalian nggak mungkin, Pak, dulu Bapak bagaimana ya di proyek? Saya bisa menjelaskan itu, tapi mungkin nanti ketemu yang berbeda lagi. Iya sih, benar. Beda jauh. Karena situasinya udah sangat lain. Makanya proyek itu tidak bisa disamakan. Kemudian masalahnya lain, kompleksitasnya lain, timnya lain, macam banyak faktor. Kira-kira seperti itu. Ngomong-ngomong tentang tadi magang nih, ya Pak. Kan kita magang ini cuma 6 bulan nih Pak. Lanjut lagi nanti kita langsung masuk ke dunia kerja. Nah mungkin saya ini masih bingung Pak. Hal apa aja sih yang bakal kita persiapkan untuk kita masuk ke dunia kerja itu? Mungkin dari Pak Andri sendiri ada tips-tips enggak sih Pak? Buat kita. Iya, buat kita. Kalau dari sisi kita lihat dari beberapa hal ya. Pertama mental, kedua knowledge. Dari sisi knowledge kalian di sini sudah punya bekal semuanya. Ilmu pengetahuan ada, kemudian praktek kalian dalam arti mengoperasikan alat kalian juga firm di situ, berarti tidak ada masalah di situ. Artinya secara knowledge kalian siap. Kedua yang perlu diperbaiki adalah secara mentality atau karakter. Kalau saya boleh bilang, tidak semua karakter di kalian buruk, hanya saja yaitu tadi, satu adalah teamwork, kemudian kedua tidak boleh egois, hanya itu saja. Selama teamwork, komunikasi kalian baik, itu insya Allah tidak akan ada masalah. Karena begini, saya beberapa kali di penerimaan karyawan, saya pernah ada beberapa kali penerimaan karyawan, itu kami tidak melihat IPK, walaupun IPK tetap penting lah, yaitu adalah gerbang pertama. Gerbang awal ya Pak. Betul. Tetapi pada saat kemudian kami mau wawancara, itu teman saya kadang-kadang wawancaranya agak nyeleneh. Dia hanya bertanya, teman kamu di kuliah berapa? Dia pertanyaannya itu, teman kamu di kuliah berapa? Misalkan Sonia, kamu ditanya, Sonia, teman kamu di kuliah berapa? Nah, lucunya ini anak dia langsung hitung, kira-kira 20 Pak. Aduh. Loh, kalau kamu satu angkatan 20 orang,
kamu hanya punya teman 20, ya di sisanya di luar itu kamu nggak kenal. Iya. Iya bener juga ya. Kan gitu kan logikanya kan, artinya kita akan berpikir bahwa ini orang itu tidak sosialisasi sama sekali. Begitu dia tidak bersosialisasi, maka kerjasamanya itu diragukan. Nah, kamu ngapain saja di kuliahan gitu loh. Makanya di sini selalu digembleng bagaimana caranya kamu berkegiatan kepanitiaan dan sedang untuk menggembleng itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak hanya terkumpul di TKBG doang bahwa saya teknologi konstruksi bangunan gedung selesai. Ada 3 angkatan dengan jumlah sekian mahasiswa 100 sekian orang. Itu yang kalian kenal. Di luar kita masih punya prodi yang banyak. Otomatis kenapa? Karena pada saat kalian di proyek kalian juga terkoneksi dengan disiplin yang lain. Ada MA, ada arsitek. Bagaimana caranya kita bisa bernegosiasi? Arsitek kadang merubah seenaknya dia sendiri kan, dan itu berefek ke kita yang itu jadi pusing gitu. Nah itu kalau kita emosional biasanya akan terjadi pergesekan yang sangat luar biasa. Nah begitu di awal itu terjadi gesekan, maka komunikasi selanjutnya itu akan sulit di proyek itu. Misalkan ada kita minta apa dia itu akan sulit. Makanya kadang-kadang kita lebih cenderung ke mencari win-win solution-nya. Nah, makanya salah satu hal yang perlu ditekankan ada jangan egois untuk bahwa ini punya saya ya selesai gitu. Kita juga harus pemikiran yang lain bagaimana dia itu kesulitan dia apa gitu. Begitu kita empati dengan yang lain, biasanya smooth sih ke belakang sih itu aja. Jadi dari sisi karakter hanya hal seperti itu saja sih yang biasanya terjadi sih. Berarti pinter saja nggak cukup ya teman-teman. Benar. Pinter modal lah ya, Iya. pasti modal itu oke. Tetapi karakter itu sangat jauh lebih penting karena ada juga yang saya temui juga beberapa owner atau beberapa pimpinan perusahaan dia tidak terlalu mengedepankan yang pinter. Yang penting orangnya mau berusaha. Mau belajar. Betul. Dan daya juangnya itu nggak melempem begitu ketemu masalah langsung kelepek. Nah itu yang repot. Ya. Tapi begitu dia mencari solusi, bagaimana caranya mencari solusi dia, bagaimana caranya mencari penyelesaian masalah itu yang jadi penting. Karena apa? Karena kita di proyek akan selalu menghadapi masalah. Kalian tidak mungkin mencari proyek satu dan satunya lain masalahnya sama, nggak mungkin. Satu masalahnya tanah, besok masalahnya beton, besok masalahnya ormas, besok masalahnya macam-macam. Banyak hal, jadi tidak bisa disamakan. Untuk peluang kerjanya sendiri nih Pak, untuk kita berdua nih Iya. Apalagi Silvi sebelumnya ya Pak pernah ada demotivasi Pak. Karena jujur Silvi tuh masuk dunia sipil tuh nyemplung. Siap. Gak ada kayak ya udah deh yang penting kuliah gitu. Jadi gimana nih Pak peluang kerjanya untuk kita Pak? Kembali saya termasuk salah satu orang yang salah masuk jurusan ya. Sama nih. Dan itu nasibnya biasanya sama, banyak yang bernasib seperti itu. Jadi saya termasuk masuk jurusan karena minimnya informasi zaman itu ya. Kita mikirnya teknik sipil itu pasti jadi pegawai negeri sipil. Iya. benar sih. Kan? Benar sih. Nah ternyata dunianya sangat berbeda. Mengenai peluang kerja, kalau kita bicara peluang kerja ya, sebenarnya kebutuhan tenaga kerja di Indonesia itu cukup tinggi, apalagi keterserapan seperti kayak IKN itu butuh sekitar 14 juta sekian. Wow. Nah, jadi peluangnya cukup tinggi, tapi permasalahannya adalah apakah kalian layak untuk masuk ke situ? Nah itu masalahnya. Jadi tugas kamu di dosen itu salah satunya adalah membuat kalian layak untuk masuk ke dunia kerja. Itu yang berat. Karena bagi saya pribadi ya, kalau bagi saya pribadi, tugas dosen itu bukan mengantarkan mahasiswa ke panggung wisuda, tapi mengantarkan mahasiswa ke dunia kerja, kan begitu. Jadi itu tugas dosen yang benar. Kalau hanya mengantarkan kalian ke panggung wisuda, saya itu selesai. Apa? Jadi kami memang mempersiapkan kalian di dunia kerja. Tetapi perlu diingat bahwa pada saat misalkan ada seorang mahasiswa yang dia siap kerja, ya dia siap kerja, dia pasti siap kerja. Tetapi dia tidak tahu semuanya loh ya. Jangan dituntut bahwa kamu teknik sipil harus tahu semuanya ya, nggak bisa begitu. Tapi dia siap kerja. Kenapa? Dia punya kemampuan untuk itu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah jadi kita harus memantaskan diri ya Pak. Betul. Kira-kira gitu. Oke nih Pak, mungkin ini pertanyaan pamungkas buat Pak Andri. Pesan Pak Andri buat mahasiswa teknik sipil di Indonesia nih Pak, gimana? Untuk mahasiswa teknik sipil di Indonesia ya secara umum ya, kuasailah ilmu kalian, itu yang pertama. Kuasai ilmu semuanya, walaupun tidak semuanya kalian mendapatkan grade yang tinggi ya, tapi pasti ada spesialisasinya lah ya Pak. Ada yang suka beton, ada yang suka MK, ada yang suka ini, pasti ada seperti itu. Nah, kuasailah ilmu yang kalian dapatkan, setidaknya seperti itu. Tapi ada spesialisasinya. Satu, itu yang pertama.
Kedua, setidaknya ada sifat karakter yang berani bersaing. Aduh, bersaing dalam hal apa itu, Pak? Nah, karena apapun yang terjadi kan kita dalam dunia tank dan dunia konsultan itu penuh dengan persaingan. Tender itu juga persaingan, seperti itu. Kemudian ada engineer dari luar itu juga persaingan juga. Artinya kita tidak akan pernah lepas dari kompetisi. Nah, selama dua hal itu kalian memiliki nilai di situ, insya Allah tidak ada masalah. Akan selalu ada tempat buat kalian. Gitu. Nah, baik. Sangat insightful ya podcast benar. kita hari ini Kak Sonya. Apalagi kita dapat tips-tips menyenangkan Betul. Kak Silvi. Mulai dari awal karir Pak Andri, kemudian gimana tips-tips dan saran Pak Andri untuk generasi muda di dunia sipil ya Kak Sonya. Terima kasih Pak Andri untuk bincang-bincang spesial kita hari ini. Benar sekali. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, Sylvia ada pantun nih. Siap. Boleh. Silakan Kak Silvi. Oke nih. Pagi-pagi jualan kinang, Cakep. sorenya jualan komang. Cakep. Jangan ragu, jangan bimbang, masuk teknik sipil ya Bang. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin bakal ada kelanjutan dari pembahasan hari ini di podcast sipil selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama.